Nama saya Greg Susanto, saya dari Jogja. Sebenarnya saya agak kurang pede untuk menyebut saya sebagai seniman, tapi saya lebih suka menyebut diri saya sebagai art worker. Saya seorang pekerja seni gitu. Memang background saya adalah pematung. Saya kuliah di Institut Seni Indonesia tahun 93, masuk di sana jurusan seni murni seni rupa. Nah, ketertarikan saya terhadap seni rupa itu memang sudah terbangun sejak SD sesungguhnya. Bukan berlebihan, memang sejak SD saya sudah suka dengan dunia pahat memahat, dunia kebentukan 3 dimensi begitu. Lalu ketika masuk di Institut Seni Rupa Yogyakarta, mengambil minat utama seni patung, di sana saya banyak bergaul dengan kawan-kawan perupa, utamanya mereka yang bekerja di dunia 3 dimensi, dan saya mulai berkreasi dengan karya-karya patung itu. Seperti mahasiswa pada umumnya, awalnya memang patung-patung saya adalah patung-patung ya fine art banget gitu, patung-patung fine art, patung-patung abstrak, patung-patung simbolik gitu. Kemudian dalam proses kreatif selanjutnya, saya juga melukis, membuat karya seni rupa 2 dimensi. Beberapa kali pameran seni rupa baik di Jogja, di Surabaya, di Jakarta gitu. Tapi kemudian dari pergaulan-pergaulan itu dan permenungan panjang dari proses hidup saya dan proses kreatif saya terpanggil untuk lebih fokus pada patung-patung yang berbau nilai-nilai religius. Dan kebetulan karena saya lahir dari keluarga Kristiani dan saya adalah seorang Kristiani, maka panggilan itu coba saya wujudkan untuk membuat karya-karya patung religius. Dalam hal ini adalah patung-patung Kristiani gitu. Di Palangkaraya ini saya kebetulan dimintai bantuan oleh Romo Uskup, oleh Romo Danang untuk mewujudkan impian Romo Uskup. Romo Danang mewujudkan impian dengan merealisasikan pembuatan tempat wisata rohani dalam bentuk jalan salib, patung-patung jalan salib itu gitu. Lalu saya mencoba menangkap apa yang diharapkan oleh Romo itu, dan saya mulai membuat proses desain dengan landscape-nya gitu, dan kemudian disepakati kami realisasikan bersama, membangun kerjasama ini gitu. Jadi agak panjang sebenarnya proses ini karena terkait dengan konsep juga gitu, bahwa saya tidak ingin bagaimana patung-patung itu hanya menjadi sebuah pajangan, tetapi patung-patung itu kita tempatkan dalam satu landscape yang berbasis pada data-data sejarah sebenarnya. Sehingga di sini saya mencoba mendekati dengan cara seperti itu. Sehingga bentuk artistiknya memang ya artistik yang secara arsitektural itu mirip-mirip yang ada di Timur Tengah, yang ada di Yerusalem. Pilihan materialnya dengan menggunakan batu paras, batu putih kayak gitu. Kemudian bentuk-bentuk lengkung, kemudian ada batu-batu yang disusun kayak beteng, itu bentuk beteng kerajaan Romawi kayak gitu. Hanya sebuah simbol-simbol gitu. Terus kemudian juga yang menarik di sini bahwa saya mencoba melakukan pengadeganan, mengkreasi pengadeganan dari setiap perjalanan, dari setiap stasi jalan salib itu. Sehingga saya berharap ada nuansa yang dramatik gitu. Misalnya pada stasi 3 di Yesus jatuh, yang pertama kali itu saya menghadirkan Tuhan Yesus yang jatuh, kemudian ada sosok-sosok yang prajurit Romawi yang mendera, menyiksa di situ dengan tombak, ada yang menjambak gitu. Sehingga nuansa dramatiknya saya harapkan ketemu di situ.
Kalau landscape-nya kita kerjakan di sini selama 2 bulan. Tapi patung itu proses yang panjang, sebelumnya sudah kita buat lewat almarhum Pak Budi Sulaiman. Waktu itu menghubungi saya, beliau adalah donatur di gereja Palangkaraya ini di Catholic Center. Kemudian saya diminta untuk membuat patung-patung adegan jalan salib itu. Lalu kita diskusikan panjang dengan Pak Budi Sulaiman, dan kemudian ada beberapa model cetakan yang bisa kita pakai, dan sebagiannya lagi kita membuat model-model baru gitu. Terus misalnya ini di stasi 5 ketika Yesus dengan ditolong oleh Simon dari Kirene, itu saya mengambil dari satu scene dari satu scene film Passion of Christ gitu. Ada satu shot yang bagus, kemudian saya coba terapkan, transformasikan dalam karya patung, untuk patung begitu. Memang kita bekerja di tanah yang dibakar matahari, kata orang, cuacanya sangat panas sekali, dan kemudian secara teknis itu kita agak berpikir 2 kali, karena kontur tanahnya kan di sini gambut, sehingga bagaimana membuat fondasi yang kokoh dan sebagainya itu selain soal cuaca itu juga menjadi sebuah kendala gitu. Tapi dengan kami bangun sebuah tim yang solid, semuanya ada 19 orang, ya puji Tuhan selama 2 bulan bisa teratasi dan selesai gitu.